paling tidak ada 5 ya, tugas dasar, fungsi utama. Yang pertama adalah manajemen proses. Nah, kita sudah membahasnya dulu ya tentang manajemen proses. Di sana ada diagram state proses, terus ada algoritma pergantian proses ya. Terus yang kedua adalah manajemen memori. Nah, kita juga sudah membahasnya tentang manajemen memori ini. Di sana ada bahasan tentang virtual memory dan algoritma-algoritma yang menggunakan virtual memory ya. Dan ini sudah kita coba kemarin, algoritma ini ada algoritma VIVO, ada LRO, ada algoritma optimal. Nah, itu adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan manajemen memori, khususnya untuk menentukan pergantian page ya, page replacement algorithm. Nah, yang berikutnya adalah manajemen device. Nah, kita sudah bahas di kuliah secara asinkron ya, melalui Kulino tentang manajemen perangkat. Nah, kuncinya di manajemen perangkat ini adalah adanya driver, di mana driver ini berfungsi sebagai perantara, karena perangkat itu banyak ragamnya ya. Contoh misalnya printer itu tidak hanya satu yang membuat printer ya, ada banyak perusahaan yang membuat printer, bahkan satu perusahaan itu serinya beda-beda. Nah, fungsinya juga bisa beda-beda. Ada printer yang kalau zaman dulu ada dot matrix, nah, sekarang ada printer yang inkjet, ada yang laserjet gitu. Nah, itu tentu fungsi-fungsi perangkatnya berbeda. Nah, sehingga dia perlu ada yang menjembatani. Nah, sehingga setiap versi printer misalnya itu selalu diikuti dengan drivernya. Nah, itu bahasan tentang manajemen device ya. Nah, termasuk device yang lain. Device yang lain misalnya ada scanner, ada joystick, ada keyboard, ada layar, itu juga device gitu ya. Dan masing-masing selalu ada drivernya. Mungkin kita bertanya-tanya, kok monitor sama keyboard kita tidak pernah install drivernya? Nah, itu karena ini sifatnya sangat general ya. Kalau keyboard itu ya modelnya ya seperti itu, layar itu ya modelnya seperti itu, sehingga drivernya relatif tidak banyak perubahan. Nah, biasanya driver itu sudah terinstall bareng dengan sistem operasinya. Kalau untuk perangkat-perangkat yang tidak banyak mengalami perubahan. Dari dulu keyboard itu ya ngono kuwi kan. A ya di situ, B ya di situ, C ya di situ gitu ya, sehingga relatif tidak banyak berubah. Nah, sehingga drivernya tidak perlu ada perubahan juga. Berbeda dengan printer yang sangat banyak perubahannya. Maka dengan berubah algoritma di dalamnya, berubah mungkin addressing-nya, buffering-nya, nah itu menyebabkan adanya pembaruan terhadap drivernya juga. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan driver printer versi yang lama untuk di-install di driver printer yang baru, tidak bisa. Nah, itu tentang driver. Nah, jadi kuncinya manajemen device ada di drivernya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang manajemen file. Salah satu fungsi dari sistem operasi. Nah, masih ada nanti manajemen jaringan sebenarnya ya. Manajemen jaringan ini bukan bagian yang dibahas di kuliah sistem operasi ini, meskipun itu fungsi dari sistem operasi. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan dibahas, atau bahkan kalau sudah ngambil jaringan, nah di sana dibahas tentang manajemen jaringannya seperti apa. Ya. Jadi nanti materi kuliah itu sebatas manajemen file ya.
Kalau di pertemuan ke-14 itu paling nanti tentang security-nya ya. Security dari jaringan. Jadi dibahas ujungnya saja, sebagian gitu ya. Tapi untuk manajemen jaringan secara keseluruhan nanti dibahasnya satu mata kuliah gitu ya, yaitu jaringan komputer. Oke, Mas Novel mau tanya, silakan. Permisi Pak, ini kelasnya tidak direcord ya? Oh gitu ya, Belum. ya. Agak lupa ini. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Oke, saya. Oke, kita akan lihat bagaimana manajemen file ini dikerjakan oleh sistem operasi. Oke, sebelum kita membahas tentang manajemen file, ada baiknya kita membahas device yang sangat terkait dengan manajemen memori ya, manajemen file, sistem file. Nah, jadi file ini nantinya akan disimpan di media penyimpanan atau storage ya, storage device. Nah, ngantuk nih. Tadi habis ngajar siang, nah ini sih tambah ngantuk. Oke, karena terkait dengan media penyimpanan, maka kita perlu lihat dulu gitu ya, media penyimpanan seperti apa. Mungkin di mata kuliah lain juga pernah disinggung gitu ya tentang media penyimpanan ini. Nah, kita melihat ada banyak media penyimpanan yang bersifat sementara atau volatil gitu ya, dan yang bersifat tetap atau non volatil. Nah, kalau digambarkan di sini gitu ya, ini menunjukkan kapasitasnya gitu ya, kapasitasnya. Jadi register ini memiliki kapasitas penyimpanan yang paling kecil, dan di sini ada magnetic tape ini memiliki kapasitas penyimpanan yang paling besar. Nah, kalau dilihat gitu ya, dilihat biayanya, maka per biaya per kilobyte-nya misalnya itu ya, nah, biaya per kilobyte-nya di yang paling kecil ini itu biayanya paling mahal gitu ya, harganya. Nah, jadi misalnya register itu per kilobyte-nya itu berapa gitu ya. Nah, itu kalau dibandingkan di antara semua media penyimpanan, maka biaya per kilobyte-nya di sini adalah register yang paling mahal. Sedangkan yang paling murah adalah magnetic tape. Jadi mengikuti gitu ya, mengikuti seperti itu. Nah, kecil mahal. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat aksesnya ya, aksesnya. Karena uh, yang kecil ini aksesnya cepat gitu ya. Nah, sedangkan yang paling besar ini aksesnya paling lambat. Nah, kita lihat di ini. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita bisa lihat di sini sifatnya ya. Kalau di sini sifatnya elektronis. Elektronis berarti dia berupa rangkaian elektronik. Ya. Nah, sedangkan paling bawah ini bersifat mekanis. Nah, jadi kalau search di sini itu eh, pakai elektronis gitu ya. Nah, sedangkan di sini search-nya pakai mekanis. Mekanis itu berarti ada gerakan mekanis gitu ya. Gerakan yang disebabkan ya adanya listrik sebenarnya ya, makanya disebut mekanis. Nah, karena ini gerakan langsung gitu ya, gerakan yang bisa kita lihat ada gerakannya, maka menyebabkan perangkat di sini ini kecepatan aksesnya paling lambat gitu ya. Semakin ke atas ini semakin elektronis gitu ya, semakin
beberapa mungkin ada campuran antara elektronis dengan mekanis, gitu ya. Tetapi semakin ke atas ini semakin elektronis saja. Nah, kalau kita lihat di atasnya ada register, gitu ya. Register ini adalah media penyimpanan yang paling dekat dengan prosesor. Nah, prosesor kita tahu kecepatannya sangat tinggi, gitu ya. Sehingga dia juga harus dilayani oleh media penyimpanan dengan kecepatan tinggi. Sedangkan di sini ini lebih dekat ke manusia sebenarnya ya, lebih dekat ke orang. Nyimpennya di mana. Jadi orang itu akan lebih banyak mengakses di sini. Di sini ya, secondary storage dan tertiary storage. Karena hubungan dengan orang nggak bisa cepat-cepat gitu ya, harusnya slow-slow gitu ya, pelan-pelan. Kalau berhubungan dengan apa namanya prosesor, maka dia harus cepat-cepat gitu ya, harus cepat. Kenapa? Karena kecepatannya prosesor sangat sangat tinggi. Prosesor zaman saya kuliah itu paling cepat itu adalah 1 juta instruksi per detik zaman saya kuliah ya. Saya kuliah itu tahun 89. Sudah ada prosesor yang kecepatannya 1 juta instruksi per detik. Jadi dia bisa mengeksekusi instruksi gitu ya. Nah, sebanyak 1 juta itu dalam 1 detik. Nah, apalagi komputer sekarang kan itu ya. Nah, yang kecepatannya sudah begitu luar biasa. Nah, sehingga dia harus dilayani support data ke prosesor yang mau diolah oleh prosesor ini oleh perangkat yang sangat cepat. Setara lah kecepatannya dengan prosesor gitu ya. Kita lihat yang paling bawah ini gitu ya. Kalau misalnya kita aja lah yang sering kita pakai kan hard disk gitu ya. Hard disk ini relatif lebih lambat gitu ya. Nah, kalau prosesor itu ngaksesnya ke hard disk, maka dia harus nunggu lama. Padahal kecepatannya sangat tinggi. Hard disk ini misalnya dia bisa menyajikan data, misal nih, gitu ya, 1 juta instruksi itu mungkin butuh waktu 1 menit misalnya, atau 15 detik misalnya ya, 15 detik bisa menyajikan apa namanya data ya, yang disupport ke prosesor. Kalau dia 1 juta instruksi itu diberikan dalam 15 detik, padahal kecepatan prosesornya itu 1 juta instruksi per detik, berarti dia harus menunggu lebih lambat 15 kalinya gitu ya. 15 kali lebih lambat. Nah, ini contoh misalnya gitu ya. Nah, kadang bahkan hard disk itu jauh lebih lambat dibanding kecepatannya register gitu ya. Nah, ini nanti ada support gitu ya, support ke sana. Nah, kalau di sini biasanya yang di tertiary ini biasanya untuk backup gitu ya. Backup karena di sini relatif apa, tidak mudah rusak gitu ya. Jadi yang bawahnya relatif tidak mudah rusak, sehingga biasanya dia pakai untuk backup data-data yang tersimpan bertahun-tahun tidak diakses itu bisa disimpan di sini ya. Karena relatif secara fisik media penyimpanannya lebih kuat ya, dibanding yang di atasnya. Oke, ini gambarannya storage ya, hierarkinya perangkat penyimpanan. Nah, kita ngomong sistem file di mana? Nah, kalau kemarin manajemen prosesor di prosesor, gitu ya. Manajemen memori di memori. Nah, manajemen file itu di sini, di secondary storage gitu ya. Hard disk drive atau non volatile memory, misalnya ada USB, ada mungkin apa SD card atau lain-lainnya gitu ya, yang sejenis itu. Nah, ini bahasan sistem file itu ada di sini sebenarnya. Nantinya sih mempengaruhi yang lainnya. Karena kalau dia manajemen filenya bagus, nah tentu dia akan bisa melayani dengan cepat gitu ya. Saat ada permintaan dari prosesor yang tersimpan di hard disk, manajemen memorinya bagus, nah dia segera bisa mengirimkan. Jangan sampai sudah perangkatnya lambat, nah, kalau nyari data lama, nah itu yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, pengennya sih ya
sudah perangkatnya ini sudah lambat ya, nyarinya itu sudah lambat, apalagi kalau dengan sistem file yang jelek nanti ketemunya lama gitu ya, sehingga menyebabkan nanti arus data ke prosesor juga jadi lama. Kalau arus data ke prosesor jadi lama, prosesor ini kerjaannya nunggu. Kalau nunggu nanti kitanya, usernya ini akan merasa kok nge-lag kan gitu ya, dan lain-lain. Nah, meskipun lambat itu tidak melulu disebabkan karena akses ke hard disk ya, ada banyak ragam. Tapi salah satu penghambat itu adalah sistem file yang jelek gitu ya, yang ada di non volatile storage atau secondary storage. Oke, karakteristiknya bisa kita lihat di sini ya. Karakteristik dari berbagai macam tipe penyimpanan itu ya. Di sini ada register, cache memory, main memory, solid disk gitu ya, solid state disk, ini ada magnetic disk. Kalau sekarang mungkin sudah banyak gitu ya, magnetic disk, hard disk yang ukurannya terabyte. Nah, ini gambarannya, tipikalnya biasanya dia ukurannya ya, ukuran per bloknya ini biasanya itu kurang dari 1 kilobyte. Terus kalau ini kurang dari 16 mega cache memory. Kalau main memory ini 60, kurang dari 64 giga. Kalau magnetic disk ini kurang dari 10 terabyte. Ini ukuran penyimpanan-nya gitu ya. Jadi meskipun begitu, 1 kilobyte di sini ini harganya jauh lebih mahal daripada 1 megabyte di sini misalnya gitu ya. Kenapa begitu? Karena ya secara bahan sih dia lebih menggunakan material yang mahal harganya. Oke, ini teknologinya gitu ya. Dia menggunakan multiple port CMOS gitu ya. Kalau di sini menggunakan chip. Ini kita mungkin kenal ya, SRAM, SDRAM gitu. Pakai di main memory. Kita nyebutnya RAM seringnya. Kalau sini ada flash disk ini di sini. Terus kalau sini ada magnetic disk. Teknologinya, teknologi penyimpanannya. Terus akses time-nya di sini, yang kita lihat di sini sangat cepat, di sini sangat lambat gitu ya. Nah, ini ukurannya nanoscon. Nanoscon itu berarti per berapa? Per mikro. Mikro itu berarti 100 ya. Nano itu 1000. Nah, jadi per 1000. Nah, kita bisa bayangin ini tidak sampai 1 nano. Gitu ya. 1 nanoscon. Nah, ini akses time-nya. Semakin sini semakin lambat. Terus bandwidth-nya ya. Bandwidth-nya di sini semakin di register ya. Bandwidth-nya dia sangat besar ya. Lebar bandwidth. Bandwidth itu lebar jalurnya. Nah, ini jalurnya lebar. Jalan tol yang sangat lebar gitu ya. Nah, di sini lebih kecil, dan semakin kecil. Nah, yang mengelola siapa? Kalau di register ini compiler nantinya. Terus di cache ini adalah hardware-nya karena kecepatannya tinggi gitu ya. Nah, sedangkan di sini ini yang mengelola adalah sistem operating system. Terus kalau di sini backupnya, di sini backupnya cache ya. Kalau register di belakangnya ada cache memory. Kalau di cache di backup oleh main memory. Jadi ini mundur-mundur. Nah, ini main memory di backup oleh disk. Terus flash disk tadi ya. Flash disk ini di backup oleh disk atau
Oke, ini gambaran karakteristik dari media penyimpanan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sistem file itu digunakan untuk mengendalikan bagaimana data itu disimpan dan bagaimana data itu diambil kembali. Jadi fungsinya file system adalah untuk memudahkan penyimpanan dan memudahkan pemanggilan kembali. Kita bisa bayangkan gitu ya, nyari barang di Indomaret misalnya ya, yang barangnya tertata dengan baik. Kita bisa lihat, dikelompokkan. Oh ini kebutuhan kamar mandi misalnya, ada sabun, ada sampo, dan lain-lainnya kan dikelompokkan gitu ya. Nah, terus ada makanan, ada apa gitu, ada minuman dikelompokkan sendiri. Dengan uh, toko di pasar yang asal tumpuk wae wis pokoknya tempatnya di sini di sini di sini. Nah, tentu kita mengakses tadi barang, nyari barang di Indomaret dengan di pasar itu tentu uh, lebih cepat di Indomaret. Kalau kita pembeli. Kalau penjual sih beda gitu ya. Penjual mungkin dia sudah harian apa. Tapi kalau kita pembeli suruh nyari barang di toko di pasar, nah tentu akan rumit kan itu ya. Nah, ini contoh fungsinya file system itu, ilustrasinya begitu. Kalau kita nyimpennya tertata, teratur gitu ya, nah, maka nyarinya kembali itu akan mudah gitu ya. Nah, seandainya tanpa sistem file, maka penempatan data gitu ya, rumit. Jadi butuhnya file system seperti itu. Nah, aspek apa saja yang dibahas di dalam sistem file ini adalah space management. Jadi manajemen ruang penyimpanannya. Terus file name-nya, direktorinya, metadata-nya. Metadata ini keterangan-keterangan dari data yang disimpan seperti apa. Terus gambaran user interface-nya, terus perangkat bantunya, terus bagaimana aturan pengaksesannya, dan lain-lainnya itu ya. Ini adalah aspek yang dibahas dalam sistem file. Nah, sistem file ini tadi meliputi disk ya, secondary storage tadi, disk atau tape file system. Ada juga yang di jaringan, gitu ya, di jaringan. Ada network file system. Karena kita main jaringan juga ada file-file yang harus dikelola. Tidak melulu data, ya termasuk sistem operasi itu kan ada file-file yang banyak gitu ya. Nah itu nanti bagaimana mengelola. Dia ada klasifikasi file system untuk jaringan, ada file system untuk disk atau tape, ada file system untuk aktivitas yang khusus, aktivitas tertentu. Nah, biasanya kalau special purpose file system ini, nah, biasanya pada perangkat-perangkat ya penyimpanannya tidak besar gitu ya. Misalnya di mesin-mesin pabrik gitu, yang dikendalikan oleh komputer, nah, itu ada file system. Tapi biasanya kecil gitu ya. Termasuk di mesin cuci itu sebenarnya ada data yang harus disimpan gitu ya. Nah, itu ada file system. Tapi karena kecil, nah dia sederhana biasanya file system. Nah, ini adalah beberapa sistem file yang kita kenal ya. Kalau mungkin yang paling sering kita kenal adalah FAT family ya, file allocation table. Nah, ada ini FAT 12, FAT 16, dan FAT 32. Nah, ada juga yang NTFS. Hmm.
Yang lain-lain sih jarang ya, karena ini biasanya di perangkat-perangkat yang lama-lama gitu ya, yang dulu-dulu. Kalau sekarang itu paling FAT, tapi umumnya sudah menggunakan NTFS nih kalau yang di Microsoft ya. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa perangkat sistem operasi yang menggunakan tadi contoh-contoh file system ya. Nah, di sini misalnya Unix, nah itu menggunakan UFS, FFS. Nah, Windows yang kita pakai sering ada FAT, FAT32, ada NTFS. Nah, yang lainnya ada, bahkan Google membuat sistem file sendiri ya. Nah, mungkin karena dia penyimpanannya sangat besar dan mungkin jauh lebih rumit gitu ya, sehingga mereka mengembangkan sistem file sendiri. Termasuk Oracle ya, Oracle juga mengembangkan file system sendiri. Oke, kita bisa lihat gambarnya di sini ya, detailnya. Tadi karena kita sering menggunakan FAT family dan NTFS, maka di sini dikasih gambaran ya, bagaimana gambarannya ya. Nah, di sini karakteristiknya dari maksimal file name, panjang dari file name, nama file, panjang nama file. Jadi kalau di Windows yang pakai FAT gitu ya, nah itu panjangnya eh, panjang file name gitu ya. Nah, ini ada 255 UCS. Terus karakternya untuk ngasih nama file apa? Ini karakternya ada di sini gitu ya. Sedangkan kalau NTFS ini 255 karakter. Jadi relatif relatif hampir sama. Nah, terus ada pad. Pad itu apa? Pad itu kedalaman, misalnya kita buat directory gitu ya. Jalur direktorinya itu kita nyebutnya pad gitu ya, dari direktori paling bawah sampai ke root direktorinya itu namanya pad, pad name. Karena nanti kalau sistem file itu nyarinya mulai dari rootnya sampai ke titik itu gitu ya, ke titik di mana file itu berada. Kalau misalnya semakin dalam, ya itu nanti ya tentu ada pad yang harus diikuti kan gitu ya. Nah, kalau di NTFS di sini bahkan tidak ada limit ya. Jadi kedalaman pad itu tidak ada limit. Jadi kita membuat sub directory, di dalamnya ada sub directory lagi, di dalamnya ada sub lagi, sampai seterusnya sub directory sampai banyak itu diizinkan kalau di. Tapi kalau di NTFS ya hanya sampai 32.767 gitu ya. Ada hitungan binarnya gitu ya. Nah, ini sampai 32.000 directory gitu ya, pipeline. Jadi panjang dari pad. Terus kalau kita di sini maksimum file size, ukuran filenya berapa, satu file itu maksimal ukurannya berapa. Kalau di FAT 12 ini karena versi lama ya, itu ukurannya 32 MB. Beberapa ada yang 256 MB. Ukuran satu file kan itu ya. Kalau di sini di FAT 16 bisa sampai 2 GB. Nah, sementara kalau di NTFS ada 16 GB ya, GB ini namanya GB. GB. Oke, di sini adalah maksimal volumenya. Jadi ini melihat seperti ini adalah gambaran ya, aturan yang diterapkan pada sebuah file system.
Di sini ada fat 12, ada fat 16, ada fat 32, ada NTFS. Nah, gambarannya ini ya, fat file allocation table, block size-nya, jadi ukuran dalam satu blok gitu ya, karena nanti kan di blok-blok gitu diatur penyimpanannya ya. Satu bloknya kalau fat 12 ini ada yang 2 mega gitu ya. Kalau ini block size-nya 1 kilo, terus di fat 16 ini ukurannya bisa tersimpan untuk 4 mega baik, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, strukturnya di fat itu gambarannya seperti ini ya. Ini ada boot sektornya di mana. Terus ini sektor saja. Boot sektor itu merujuk kepada media penyimpanannya. Terus ini fat berarti file allocation table ya. Jadi ini tabelnya. Terus ini ada duplikasinya. Kenapa ada duplikatnya? Ya untuk jaga nih kalau misalnya ini pas titik ini rusak gitu ya. Maka ada duplikat. Terus di sini ada root folder. Nah, baru di sini ada folder dan file. Jadi ngaturnya seperti itu. Nah, ini gambaran ya, gambaran kalau zaman dulu nih. Ini media, ini disket ya, disket zaman dulu, zaman saya kuliah ada disket 1,44 megabyte. Nah, hanya punya floppy disk. Nah, ini juga kalau kita install pakai DOS dulu ya, zaman dulu pakai DOS, atau kalau sekarang yang pakai Windows itu juga ada ya. Nah, tapi sekarang floppy disk sudah sangat jarang. Kalau dulu pakai DOS. Nah, itu tetap dia menggunakan file allocation table ya, pakai sistem file FAT. Nah, ini gambarannya detail dari pengaturan di floppy disk tadi. Nah, ini kalau misalnya hard disk itu di digeret panjang itu ya, dibuat lurus begitu. Jadi hard disk nanti akan dibagi-bagi gitu ya, dipartisi. Di sini ada bagiannya untuk boot gitu ya, untuk sistem operasi yang untuk bootnya nanti bisa untuk datanya. Nah, setiap partisi ini itu ada terdiri boot block, super block, ada free space management, ada index node, dan file dan direktorinya. Jadi datanya disimpan di mana gitu ya, termasuk direktorinya. Nah, bisa jadi satu partisi ini ya, nah kita juga ada model cluster gitu ya, ada dibagi gitu. Ya kalau di di FAT begitu, itu seperti kita bagi hard disk ya, hard disk satu tapi drive-nya ada 2 atau ada 3 gitu ya. Nah, ini bisa di cluster gitu. Nah, kita lihat di sini FAT 16 ya, ini memang untuk perangkat penyimpanan yang lama-lama gitu ya. Bahkan di sini FAT 16 itu hanya sampai drive dengan ukuran, maksudnya media penyimpanannya gitu ya, itu sampai 4 GB saja.
di atas itu sudah berat pakai FAT16. Tapi kalau yang FAT32 itu sampai 32 GB, bahkan sampai 2 terabyte itu bisa dilakukan. Ukuran klasternya bisa ditentukan. Nah, menyimpannya seperti apa ya? Menyimpannya kita bisa lihat di sini. Ini ada kalau ini penuh gitu ya, kalau ini penuh gitu ya. A, B, C, D, E, F. Dia pakai berapa blok di sini gitu ya. Kenapa kok terpisah-pisah? Bahkan mungkin hanya ini nanti di tempat lain ada B lagi, di tempat lain ada A lagi gitu ya. Nah, jadi tidak bergerombol umumnya di sini gitu. Nyimpannya. Nah, cuma nanti kalau ada A lagi, dia ada benangnya gitu ya. Apa itu namanya kalau di struktur data itu ada linknya, ada linknya. Nah, ada linknya. Misalnya ini A1 nanti A2 di mana gitu ya. Nah, ada linknya. Base A1 nanti ini ngelink ke A2. Nanti A2 ada sambungannya berarti ada ngelink lagi. Nah, ini gambarannya. Kenapa kok misalnya ada loncat-loncat begitu gitu? Nah, karena tadi pertama sih dia akan diatur berurutan ya. Saat kita setting apa? Saat kita nyimpan pertama kali, maka dia akan dibuat berurutan. Tapi kadang setelah perjalanan ada yang dihapus, itu ya, ada file yang dihapus, ada file yang harus diupdate lagi sehingga jumlahnya jadi gede gitu ya. Nah, sementara tadi nyimpennya di sini gitu ya. Nah, diedit karena jumlahnya gede berarti sisanya harus ditempatkan di tempat lain. Nah, penghapusan dan penambahan ini nanti menyebabkan ya ada yang free, ada yang terisi ya. Secara tidak berurutan. Meskipun awalnya tadi berurutan saat kita beli hard disk baru nanti akan secara berurutan. Tapi sudah menghapus, sudah update, itu biasanya akan melalui hul-hul yang tersebar gitu ya. Oke, ini secara fisik kira-kira gambarnya begitu sebelum kita bahas sistem filenya lebih detail. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang paling bagus yang mana, Pak? Oh, yang paling bagus ya. Bandingnya yang mana nih? Untuk penyimpanan komputer pribadi, Pak. Sebenarnya sih kalau file system ini kan kita tidak bisa milih ya, karena dia sudah nemplek di sistem operasi. Jadi kalau misalnya, kalaupun dipilih yang paling bagus, ya sebenarnya nanti terkait dengan berbagai macam aktivitasnya ya. Nah, tentu bagi perusahaan yang buat, dia akan ngomong misalnya Microsoft, your FAT itu yang paling bagus bagi dia. Nah, tapi nanti ada yang ngomong oh NTFS yang bagus gitu ya. Kenapa? Karena dia pakai kan gitu ya. Nah, jadi memang ini nanti agak sulit untuk dibanding-bandingkan itu. Nah, karena ya definisinya bagus itu kan harus jelas dulu gitu ya. Bagus itu nyari cepat ketemu gitu. Itu kalau filing system kan gitu. Nah, tapi beberapa kasus kalau seperti ini modelnya cepat ketemu, tapi kalau ini tidak cepat ketemu. Dengan file system yang lain, oh yang seperti itu yang tadi di sana lama ketemunya, di sini bisa cepat ketemu. Tapi pada model yang lain ya, pada kasus yang lain bisa jadi, nah itu mungkin jadi lama ketemu. Nah ini sehingga menyebabkan ya sulit untuk membandingkan antar file system ini gitu ya. Nah, tapi yang jelas kalau secara media penyimpanan sih hanya sistem operasinya ya, secara sistem operasi ya mereka biasanya sudah menerapkan file system ini di sistem operasinya. Gitu ya Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk menentukan yang paling baik itu ya enggak mudah ya, karena parameter baik itu nanti kan banyak.
Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan dari awal semester dulu kan sudah membahas banyak algoritma, Pak. Sebagai semisal saya ninjo yang kemarin, yang apa namanya penjadwalan disk itu kan ada STT apa FCFS, WTTD, scan look. Nah, itu yang apa yang digunakan aslinya itu yang mana, Pak? Dari banyak itu, Pak. Apa digunakan semua atau yang gimana, Pak? Ya, biasanya itu kan dia digunakan dulu pernah digunakan, tapi karena sudah kuno diganti yang baru kan gitu ya. Ya sama sebenarnya kayak sistem operasi lah. Kenapa kita tidak pakai Windows 31? Ya karena perangkatnya sudah jauh berbeda gitu ya. Nah, sama di sini juga pakai sistem file misalnya itu ya. Kalau tadi kita lihat di FAT16 itu ya dia kemampuannya kecil ya. Kenapa? Karena zaman itu segitu itu sudah gede gitu ya. Nah, tapi dengan perkembangan sekarang file-file itu tambah gede-gede ya berarti sistem filenya harus berubah gitu ya. Ini memang ada evolusi terhadap perangkat ya. Sebenarnya tidak hanya komputer ya, banyak hal juga mengalami evolusi perubahan terus menerus gitu ya. Nah, ya tentu perusahaan kalau dia menerapkan algoritma tertentu ya dia sudah berhitung tentunya ya, termasuk di sistem file. Itu ya Mas ya. Iya, Pak. Semoga Terima kasih. menjawab. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya, kita lanjutkan berarti ya. Oke, kita lihat lebih dalam lagi ya ke file. Jadi ini satu file gitu ya. Jadi bagaimana sistem file tadi itu mengurusi sebuah file. Yang tadi besarnya bisa macam-macam ya. Jadi file itu punya atribut, ya, ada namanya, ada pengenalnya, gitu ya, identifiernya, ada tipenya seperti apa. Jadi keterangan-keterangan terhadap file tersebut itu ada atributnya masing-masing, gitu ya. Nah, seperti kalau mungkin kita aksesnya nama, tapi identifier ini biasanya kita nggak tahu gitu ya. Nah, kita nggak tahu karena dia ada di apa termasuk hal yang perlu disembunyikan kerumitannya ya, harus bersifat transparan. Terus ada tipenya, lokasinya di mana, file ini lokasinya di mana itu ya. Nah, dia ditunjuk oleh pointer ke lokasi file dari tempat penyimpanan. Terus ukuran file ini berapa gitu ya. Terus proteksinya gimana, misalnya oh dia hanya boleh dibaca, boleh ditulisi, boleh di running gitu ya. Terus time, date, dan identifikasi usernya. Kapan dia dibuat, kapan dia mengalami perubahan gitu ya. Dan atribut lainnya ya. Ada informasi lain tentang file. Terus ada ada
Oke, mohon maaf ya. Tadi ada yang nelpon ini. Agak penting jadinya harus diterima. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai atributnya dari filenya apa aja. Nah, masing-masing atribut ini ada artinya gitu ya. Nah, atributnya ada protection, siapa yang dapat mengakses filenya gitu ya. Misalnya kalau sekarang itu dikasih apa namanya, password gitu ya, user password namanya. Terus ada passwordnya, terus ada yang buatnya siapa, ownernya siapa gitu ya, sampai maksimum size-nya berapa gitu. Ini adalah atribut-atribut dari file ya, dan ini arti seperti apa. Terus dari tipenya file ya, kalian punya tipe macam-macam gitu ya. Ada file executable. File executable itu berarti file yang siap untuk dieksekusi ya. Nah, biasanya file-file yang ya kalau kita sih jarang lihat ini ya, karena kita tahunya icon soalnya. Nah, file yang dieksekusi saat kita ngeklik icon itu, nah biasanya dia file executable. Extensionnya biasanya exe gitu ya, com.exe, com, .bin, nah itu ya. Itu adalah file-file yang executable. Terus ada objek. Nah, objek ini adalah tipe file yang ya ini calonnya jadi exe gitu ya. Cuman dia belum digabung dengan library-nya. Nah, sehingga kalau file objek ini itu masih harus terikat dengan bahasa pemrogramannya. Biasanya ini file-file yang hasil kompilasi dari bahasa pemrograman. Gitu ya. Terus ada source code, ada file source, biasanya ini kalau misalnya kita ngoding gitu ya, bisa .c, .cc, .java, .pas, .asm, .a gitu ya. Terus ada file batch, nah, biasanya ini isinya komen ya, comment line itu yang dieksekusi seperti interpreter. Nah, ini ada .bat, .sh. Terus ini ada file yang tipenya teks, nah, misalnya txt, ada doc gitu ya. Terus ada word processor, ada wp, ada teks, ada rdf, ada doc. Terus ada file library. Nah, library ini biasanya bawaannya bahasa pemrograman ya, misalnya di bahasa C itu nanti dia ada library-nya. Nah, ini nanti berhubungan dengan objek file ini. Jadi kalau dia belum dijadikan file yang executable, library-nya masih masih ada di bahasa aslinya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah dijadikan file executable, nah ini library ini akan dimasukkan ke dalam file executable ini. Terus ada file print of view ya, file PDF, PS, JPG, dan lain-lain. Terus ada file yang untuk arsip itu ya. Misalnya ada ars, ada zip, ada tar, ini bisa kita ekstrak gitu ya file ini. Hanya untuk meringkas file. Terus ada file multimedia, gitu yang ada MPEG, ada MOV, RM, MP3, ada AV, termasuk ini kalau yang gambar itu ya. Oke, ini tipe-tipenya filenya itu ya. Nah, terus yang lainnya nih, ada extensionnya, extension pak itu untuk backup. Nah, mungkin kita sudah kenal juga itu ya. PDF, PS tadi ya, ada zip, ada ini file object ya, dan lain-lain.
Ini gambaran ya, gambaran sebuah executable file. Jadi kalau di Jelentrake gitu ya, executable file itu isinya kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau yang ini untuk file arsip, file yang di ringkas gitu ya. Nah, terus sistem file juga berbicara tentang bagaimana file itu bisa diakses ya. Nah, ini nanti sangat tergantung pada media penyimpanannya. Ada yang modelnya sequential access, karena memang dia selalu ditampilkan secara sekuensial ya. Biasanya dia akan disimpan secara sekuensial juga untuk mempercepat pencariannya nanti. Ada yang random access, naruhnya menyimpannya itu random, nanti mencarinya juga secara random. Nah, biasanya ini ada cara agar dia bisa mudah dicari meskipun random gitu ya. Nah, terus di sistem file ini juga menentukan operasi yang bisa dilakukan terhadap file tersebut gitu ya. Macam-macam operasinya, ada create, nah, itu kalau kita buat file baru gitu ya. Ada delete, ada open. Nah, biasanya kalau kita akses dari coding gitu ya, kita open dulu filenya. Kita close ini file. Kalau sudah tidak diakses lagi nanti harus di close ya. Ada read, ada write, ada open. Nah, ini biasanya untuk nambah file. Terus untuk mencari di mana data yang diinginkan ya. Terus get atribut, kita ingin mendapatkan atribut dari file tersebut, bisa digunakan operasi get atribut. Ada set atribut, misalnya kita mau memodifikasi atribut dari file tersebut. Ada rename, untuk mengganti nama filenya. Ini adalah operasi-operasi yang bisa dilakukan pada file ya. Nah, yang berikutnya ada file manager. Nah, file manager ini adalah yang akan mengelola file tersebut ya. Nah, biasanya ini bisa kita lihat kalau di Windows kita bisa browse gitu ya. Kita browse di situ kita bisa melihat, bisa mengakses langsung filenya apa aja. Nah, operasi-operasi file tadi bisa kita terapkan di saat kita bisa membuka file manager. Saya pikir ini juga kita sudah sering ya menggunakan file manager ini ya, untuk ganti nama, untuk operasi-operasi file yang seperti ini tadi. Oke, berikutnya tentang direktorinya ya. Direktori ini juga bagian dari kerja sistem file ya. Nah, bagaimana meskipun nanti direktori ini sih lebih banyak user ya yang ngaturnya. Dari sistem operasi tinggal menyediakan aja. Saya pikir direktori kita juga sudah biasa ya buat direktori ini. Ada single level directory, berarti ini rootnya, terus ini ada direktori yang setara. Tapi ini jarang gitu ya. Biasanya sih kita bisa sistem file itu ya direktori di bawahnya ada direktori lagi bisa dilakukan. Ini kalau two level gitu ya, two level. Tapi ya kenyataannya kita bisa buat berlevel-level ya. Kalau yang fat tadi bahkan direktorinya bisa tak terbatas, mau buat folder berapa banyak di bawahnya, di dalamnya itu bisa dilakukan. Kalau yang nggak tahu direktori ya folder lah ya, folder. Nah, ini yang sering kita gunakan ya, yang bisa macam-macam terserah kita.
Nah, kenapa dibuat direktori ini ya agar memudahkan kita, kan ini kayak mengelompokkan tadi di Indomaret gitu ya. Nah, ini area paper, area tulisan gitu ya, ini area foto, ini foto keluarga, mungkin nanti ada sunset gitu ya. Foto keluarga ini bisa ada sunset, ada mam, ada ibu E, ada bapak E gitu ya. Nah, kita bisa atur dan lain-lain, kita bisa ini. Nah, kalau di Unix, nah itu direktorinya nanti agak berbeda gitu ya. Nah, dia sudah ditentukan ada file-file dengan extension tertentu, nah, dia akan ditempatkan di situ. Nah, kalau nanti tidak sesuai, nyarinya akan kesulitan gitu ya. Nah, jadi harus sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan ini, ya, directory yang ditentukan. Nah, kalau tadi ada operasi pada file, ada operasi pada directory atau pada folder ya. Kita bisa create, ada delete, ada open directory. Nah, kalau zaman dulu pakai teks ya diketik gitu ya. Nah, open dir, nah, close dir atau dir, kita lihat isinya. Kalau sekarang tinggal klik-klik aja gitu ya. Nah, kalau folder kita ingat folder ini isinya apa, di dalamnya ada folder lagi enggak, kita bisa. Oke, ini saya pikir kalau di Windows ini sangat gampang sekali ya, operasi pada directory kita wis hafal. Nah, pentingnya apa? Ya tadi pentingnya directory adalah untuk mengelompokkan, nah, sehingga nyarinya kitanya ya, user itu nyarinya lebih gampang. Oke, strukturnya umumnya pakai tree, umumnya pakai tree. Oke, nah ini kalau sharing file ya, sharing file kita share itu gimana? Nah, kita bisa directory ini ada di sini ya. Bisa dibuka dari sini, bisa dibuka dari sini. Cuman kalau di Windows ini tidak ada ya model begini ya. Ini biasanya di jaringan. Nah, tapi bukan direktor ini, misalnya kita bahkan dari root yang berbeda ya, nah, kita bisa mengakses ini. File ini bareng-bareng. Nah, bahkan bukan hanya direktornya, filenya bisa kita sharing gitu ya. Nah, jadi ini kalau sharing file biasanya kalau dalam satu root directory ini, kalau di Windows tidak ada, tapi kalau di Windows paling itu dengan user lain, karena sharing itu kan dengan orang lain kalau di Windows ya gambarnya, bukan dalam satu root directory. Tapi bisa dipahami seperti ini ya. Ini misalnya ada user, nah ini bisa akses ini, ada folder bisa akses. Ini misalnya di Google Drive gitu ya. Nah, di Drive-nya Google kita bisa share ke orang lain. Nah, itu kan user ya, user yang bisa mengakses. Oke, saya pikir itu bahasan tentang sistem file. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian ya kuliah kita pada kesempatan sore hari ini. Untuk absennya nanti bisa absen di Kulino seperti biasa. Silakan di screenshot kuliah kita hari ini dan bisa di upload ke Kulino. Oke, sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.